Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Tasya Aprilia dari 11 IPS 4. Teman-teman tahu nggak bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya? Yuk, mari simak videonya berikut ini. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat di Nusantara. Kehadiran bangsa Eropa di Nusantara mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara. Kehadiran bangsa Eropa di Nusantara juga membawa peradaban Barat yang memberi warna melalui unsur-unsur. Masuknya peradaban bangsa Eropa di satu sisi memberi dampak positif dan sisi lain dapat memberikan pengaruh negatif. Perkembangan di bidang seni budaya bangsa Indonesia dapat dilihat dari perkembangan seni lukis, seni kerajinan, dan seni sastra. Pertama adalah seni lukis. Perkembangan seni lukis pada zaman Islam ditandai dengan munculnya perkembangan seni lukis pada zaman Islam, ditandai dengan munculnya seni kaligrafi. Sejarah seni lukis Indonesia sudah zaman sesudah zaman Islam muncul pada kedatangan FOC. Hal ini berkaitan dengan kepentingan FOC untuk mendapatkan gambar-gambar peta, pelabuhan, kota denah, dan topografi. Menjelang Perang Dunia datang beberapa orang pelukis Eropa ke Indonesia seperti New Wacom, Walter Spesies, Rudolf Bonnet yang masing-masing membawa aliran seni lukis berbeda-beda seperti kubisme, ekspresionisme, surrealisme, atau simbolisme. Seni kerajinan pada abad ke-19 merupakan babak baru bagi perkembangan usaha-usaha kerajinan rakyat pemerintah kolonial. Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Daens mengalami kesulitan mendatangkan perlengkapan tentaranya dari Eropa karena terlibat dengan konflik Inggris. Lalu ia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan rakyat yang terutama pakaian, topi, sabuk sepatu, dan tempat peluru. Seni sastra. Penyelenggaraan pendidikan untuk penduduk pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak penyelenggaraan pendidikan untuk penduduk pribumi. Pemerintah kolonial Belanda berdampak pada gemar membaca dan kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia. Mulai tumbuh orang-orang pribumi yang terbakat mulai menulis berbagai macam karangan. Yang lain mulai menerbitkan surat kabar yang berbahasa daerah maupun berbahasa Belanda. Surat kabar berbahasa Melayu terbit beberapa kota-kota terbesar Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Surat kabar itu merupakan salah satu media bagi sastrawan untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya. Kemudian beberapa menerbitkan karya-karya sastra mereka dalam bentuk buku. Saat pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia, surat kabar memegang peranan penting dalam membentuk opini masyarakat. Ketika itu surat kabar memang sudah terbit di Hindia Belanda, namun pemerintahannya cenderung memihak kepada Belanda. Ini dikarenakan kepemilikan surat kabar. Kawanan terhadap pemerintahan surat kabar Belanda yang tidak berimbang dipelopori oleh Raden Mas Tirto Adi Soerjo yang mendirikan surat kabar bernama Medan Prijaji. Pada Januari 1907, Medan Prijaji menjadi surat kabar pertama milik pribumi yang memakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Terbitnya Medan Prijaji, Tirto Adi Soerjo bekerja sama dengan Haim, Arsad, dan Oesman mendirikan badan hukum milik pribumi yang bernama NV Javansi Bokhandel en Brokerji en Handel Inschrift Bischoften. Hukum ini dibentuk dengan modal F75.000 yang berdiri dari 3.000 lembar saham. Adi Soerjo sebagai pemimpin redaksi begitu vokal menyuarakan kesengsaraan dan ketidakadilan yang dialami rakyat pribumi. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memberatkan rakyat tidak luput sedikit pun dari pemberitaan Medan Prijaji. Beberapa bentuk respon Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh Belanda di bidang sosial adalah munculnya beberapa gerakan sosial di masyarakat, gerakan protes petani, gerakan Samin, dan gerakan Ratu Adil.
Adanya respon tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi rakyat Indonesia. Penjelasan dari Gerakan Ratu Adil dan Gerakan Samin. Yang pertama, Gerakan Ratu Adil merupakan sebuah gerakan revolusioner yang lahir akibat menginginkan suatu perubahan menuju zaman keemasan yang tidak mengenal penderitaan rakyat. Gerakan ini didasari oleh suatu kepercayaan bahwa akan datang Sang Ratu Adil sebagai juru selamat, sehingga mampu membebaskan rakyat Indonesia dari kesesaran yang diakibatkan oleh Belanda. Gerakan ini terjadi di Sidoarjo, kemudian disusul di berbagai daerah di Jawa seperti Kediri, Jawa Tengah, dan Mojokerto. Gerakan Samin merupakan sebuah gerakan yang dilancarkan oleh pengikut Saminisme yang dilakukan tanpa adanya kekerasan. Hal ini dilancarkan dengan cara beberapa aksi seperti penolakan untuk membayar pajak dan peraturan pemerintah Belanda. Gerakan ini dilatar belakangi oleh adanya desakan ekonomi yang tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Awalnya, gerakan ini terjadi di Blora pada akhir abad ke-19, kemudian disusul di berbagai daerah di Jawa seperti Madiun dan Grobogan. Adanya berbagai gerakan tersebut membuktikan adanya bentuk respon yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda. Meskipun tidak dipungkiri bahwa tidak seluruh pergerakan tersebut berjalan dengan lancar dan mulus, akan tetapi dengan adanya gerakan rakyat tersebut dapat pikiran rakyat untuk berkembang dan berusaha mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Kesimpulan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial yaitu adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Bumi Putera, sedangkan respon dalam bidang kebudayaan yaitu munculnya karya sastra berbahasa Melayu serta seni musik yang menggelorakan semangat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat menonton.